Ya, lalu apa saja yang harus dilakukan agar pengguna skuter listrik nyaman dan juga tetap aman di jalan? Ada Livia Ramadanti yang akan melaporkannya secara langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta. Ya, Livia, selamat siang. Bagaimana pantauan Anda di hari pertama penerapan sanksi bagi pengguna skuter listrik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian? Selamat siang Ami, tadi kami sempat memantau di sejumlah kawasan yang memang biasa digunakan bagi pengguna e-skuter, yaitu di kawasan Gelora Bung Karno, kemudian ada di kawasan Sarina Tamrin hingga ke Jalan Kebon Siri. Namun saya melihat tidak ada pengguna e-skuter yang melintas sama sekali, baik itu di jalur sepeda atau kemudian di pedestrian, termasuk di jalan raya. Pengguna e-skuter yang biasanya menggunakan e-skuter pada waktu siang hingga sore hari ini tidak terlihat, dan kami juga sempat mencoba atau melihat ke parking area tempat peminjaman atau penyewaan e-skuter yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Jakarta. Ini ada beberapa tempat yang kami tadi pantau, khususnya di kawasan Bulungan dan juga di kawasan Bilangan Tamrin ini. Kami ingin meminjam, namun saat melakukan pemindaian di barcode, ini ternyata e-skuter ini tidak dapat dipinjam. Hampir 10 e-skuter saya coba atau kami coba untuk meminjam, tapi ternyata tidak bisa. Apakah terkait dengan adanya aturan baru untuk pelarangan penggunaan e-skuter di jalan raya yang diberlakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya di lantas Polda Metro Jaya, ini kami belum dapat mengkonfirmasinya. Namun bila dikaitkan atau disimpulkan, ada beberapa peraturan atau aturan yang telah diterapkan oleh Polda Metro Jaya, khususnya di lantas ini pada tanggal 25 November 2019, adalah pengguna e-skuter tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan raya, kemudian juga di area pedestrian, hanya diperbolehkan melintas di kawasan Gelora Bung Karno, kemudian di kawasan Ancol, dan juga beberapa properti yang sudah mendapatkan izin, kemudian juga di jalur sepeda yang juga sudah ditentukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan penerapan ini diberlakukan sejak tanggal 25 November karena memang pihak kepolisian masih menunggu kajian lebih lengkapnya dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya dari Dinas Perhubungan yang memang masih mengatur regulasi terkait dengan penggunaan personal mobility device atau PMD yang juga dikenal di Indonesia sebagai e-skuter ini. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Kadisub. Golongan kendaraan bermotor dengan jenisnya adalah personal mobility device, artinya di sana ada beberapa jenis yang masuk dalam kategori itu, ada sepeda listrik juga, skuter, e-skuter juga, kemudian ada juga hoverboard dan unicycle. Nah, ini yang kemudian kita akan lakukan pengaturan, apakah terkait dengan karakteristik kendaraannya, spesifikasi teknis, wilayah operasionalnya, kemudian jika itu dilakukan usaha, karena sekarang itu ada bike share, ada e-skuter Grab Wheels misalnya, dan seterusnya. Ami, bukan hanya Indonesia yang pertama kali menerapkan aturan penggunaan e-skuter. Ada sejumlah negara baik itu di kawasan benua Eropa maupun juga di Asia yang telah menggunakan atau menerapkan peraturan untuk pengguna PMD ini. Seperti di wilayah atau di negara Inggris, di sana ini pelarangan penggunaan e-skuter hampir di seluruh jalanan termasuk pedestrian. Penggunaan e-skuter ternyata hanya diperbolehkan digunakan di properti pribadi dan juga atas izin pengguna atau pemilik dari properti tersebut. Kemudian ada di negara lainnya yaitu Prancis. Penggunaan e-skuter di negara Prancis ini batas usia minimalnya adalah 12 tahun. Kemudian dilarang melakukan atau membonceng penumpang hanya untuk digunakan satu orang saja, dan dilarang parkir sembarangan karena ada sistem denda apabila memarkirkan e-skuternya ini hanya di pedestrian atau di trotoar jalan. Kemudian di Denmark sendiri, ini kecepatan maksimal penggunaan e-skuter atau PMD ini hanya 20 km per jam, dan batas minimal penggunanya adalah usia 15 tahun serta mematuhi aturan lalu lintas yang sudah diberlakukan pihak pemerintah. Kemudian ada negara lainnya yaitu Swedia. Di sana penggunaan e-skuter yang memiliki kapasitas lebih dari 250 watt ini dilarang
ternyata. Kemudian kecepatan maksimalnya ini hanya 20 km per jam, hampir sama dengan di Indonesia, dan juga harus dilengkapi dengan helm, kemudian lampu, dan juga adanya lampu rem di bagian belakang. Serta penggunaannya ini harus yang usianya di atas atau minimal 15 tahun. Kemudian di Singapura, negara paling dekat dengan Indonesia, ini ternyata baru-baru ini memberlakukan larangan penggunaan e-scooter di pedestrian atau di trotoar. Kemudian bila ketahuan melanggar, ini didenda hingga 2.000 dolar Singapura atau senilai 20 juta rupiah. Dan di negara Jepang bahkan pengguna e-scooter ini harus memiliki plat nomor khusus dan juga dilengkapi oleh spion dan juga lampu rem pastinya. Sementara cedera akibat penggunaan skuter ini di sejumlah negara ternyata cukup banyak. Pengguna yang luka akibat patah tulang ini angkanya mencapai 40,2%. Kemudian cedera di bagian kepala ini sekitar 31,7%. Dan juga cedera seperti memar dan juga luka lecet ini sekitar 27,7%. Ini ternyata di berbagai negara juga sudah menjadi perhatian dan juga termasuk di Indonesia saat ini. Ami. Ya baik, terima kasih Livi atas informasi yang baru saja Anda sampaikan.